Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatan aku di pagi hari ini tadi ada belanja di Mang Sayur pakai budget sisa lebihan kemarin yang 16.000 itu teman-teman. Jadi seperti biasa ya, belanja mingguan aku dibikin 2 hari sekali, budgetnya 50.000, dan karena ada sisa 16.000 kebetulan bawang putih aku habis, jadi belanja tadi lagi di Mang Sayur. Jadi belanjaan aku hari ini tuh ada toge, tempe, tahu kuning karena suami pengen dibikinin tahu aci, terus ada bawang putih juga. Ini tuh totalannya 16.000, tapi berhubung aku nambah semangka jadinya tuh totalannya semuanya 20.000. Karena kemarin tuh beli semangka manis gitu ya, jadinya tuh kayak hari ini pengen lagi. Oh ya, hari ini tuh sembari aku kegiatan rumah tangga, aku pengen bahas tentang hidup minimalis lagi ya. Tapi sebelumnya ini aku juga isiin dulu atau refill, masukin bahan makanannya ke tempatnya. Kemarin juga ada yang komen katanya tuh pengen deh di share video masaknya. Oke, jadi hari ini nanti aku akan masak ya, tapi menu masakan kampung, menu masakan deso. Jadi di hari ini rencananya aku pengen bikin sayur lodeh, terus juga sambal krosak atau sambal bawang, terus goreng sayap ayam dan juga goreng tempe. Gitu aja ya menu aku hari ini. Dan hari ini juga aku akan bahas tentang hidup minimalis dengan tema mindset uang ya. Tips bagaimana sih supaya uang kita itu betah dalam dompet. Nanti akan aku bahas secara spesifiknya, terus juga secara sederhananya aja. Sebelumnya ini tuh aku juga ngerefillin kayak tepung-tepungan ya. Ini ada tepung yang tulisannya terigu. Ini tuh tepung mendoan ya teman-teman. Jadi kalau aku bikin tempe goreng itu nggak harus ngebumbuin atau ngeracik lagi karena ada khusus tepung mendoan seperti ini. Kopi, tadi pagi juga suami aku beli kopi karena kopinya habis, tapi tuh aku lupa nggak nitip lada ya, karena lada aku juga di rumah habis. Terus tadi tuh sisaan dari uang beli kopi itu aku masukin aja ke dalam belanja hari ini buat nambahin tuh beli semangka. Oke, langsung aja ke pokok pembahasannya. Di sini yang akan aku bahas adalah mindset uang. Bagaimana caranya sih supaya uang itu betah pada diri kita atau betah di dalam dompet kita. Dari yang pertama yaitu dengan mencintai pekerjaan yang kita miliki. Kadang-kadang kita merasa bahwa pekerjaan orang lain itu lebih mudah daripada pekerjaan yang kita miliki. Padahal itu hanya sudut pandang dari apa yang kita lihat saja. Belum tentu kita bisa nyaman dengan melakukan pekerjaan orang lain dan juga sebaliknya. Dengan mencintai pekerjaan, itu akan menimbulkan rasa bersyukur yang sangat tinggi akan pendapatan yang telah kita miliki. Setidaknya dengan bersyukur kita bisa berpikir, meski pekerjaan ini saat ini belum bisa membuat kita kaya, tapi setidaknya pekerjaan dan pendapatan kita bisa mencukupi semua kebutuhan yang kita miliki. Cara yang kedua yaitu dengan menghindari hutang. Setiap kali kamu berniat ingin meminjam uang atau ingin berhutang, hal tersebut itu seperti kamu merampok masa depan dirimu sendiri. Hutang atau cicilan itu sifatnya menjerat ya, dan otomatis membebani diri. Dengan memiliki hutang itu sama saja merelakan hak-hak yang kamu miliki untuk membayar tagihan yang nilainya itu bisa berkali lipat dari uang yang kamu pinjam. Karena biasanya di zaman sekarang hutang itu sifatnya berupa kredit, jadi kamu tidak hanya membayar uang pokok dari pinjamanmu saja, melainkan bunga-bunga yang nilainya itu juga pasti besar. Apalagi dengan tenor yang agak cukup lama ya, semakin lama kamu memiliki cicilan hutang tersebut, maka semakin besar pula bunga yang harus kita bayar. Sehingga uang penghasilan yang seharusnya bebas kita kelola untuk kita kembangkan menjadi usaha-usaha lainnya atau menjadi lebih banyak lagi, malah akhirnya terbuang percuma karena kita harus membayar hak-hak kewajiban akan tanggungan hutang yang kita miliki. Aku bisa berbicara seperti ini karena aku belajar dari pengalamanku sendiri, dimana setelah menikah itu awal-awal mula banyak terjebak tentang hutang. Yang tadinya aku mikir bahwa kelihatannya ringan nih mencicil suatu barang atau mencicil hutang gitu ya, karena kita bisa membayar sedikit demi sedikit. Padahal sebenarnya kita membayarnya dengan sangat mahal karena saat kita membayar uang-uang tersebut, kredit-kredit tersebut itu dengan tenor waktu yang bahkan dalam kurun waktu yang lama, sehingga kita merasa kok kayak nggak habis-habis atau nggak ada selesainya. Itu seperti kesedihan yang berlarut-larut.
Hal yang ketiga yaitu dengan mengetahui filosofi tentang hutang, sehingga kita bisa berpikir berulang kali saat memutuskan mau berhutang. Filosofi hutang adalah bagian dari sifat tamak atau serakah yang kita miliki karena kita memaksakan membeli sesuatu barang yang sebenarnya kita belum mampu membelinya di saat sekarang. Makanya kadang-kadang saat punya hutang kita jadi lebih sering mengeluh, lebih sering stres, mengeluh pendapatannya tidak cukup, padahal Allah sebenarnya sudah memberikan hak-hak rizkinya terhadap hambanya itu sesuai dengan takaran dan kebutuhannya. Tapi kadang-kadang kita suka ngelunjak aja yang sebenarnya Allah udah cukupin, kitanya kayak pengen nambah ini, pengen nambah itu. Sebenarnya kita bisa hidup tenang dengan segala kebutuhan kita, dengan rizki yang sudah diberikan sesuai takaran. Tapi kadang-kadang kitanya aja yang suka menambah kebutuhan sendiri atau menambah pengeluaran sendiri, sehingga kita merasa tidak cukup. Nah, dari rasa tidak cukup itulah yang merupakan gambaran dari filosofi hutang, yaitu sifat tamak atau serakah. Hal yang keempat yaitu dengan cara menjaga lidah, menjaga sikap, dan juga menjaga hati dalam menyimpan dan mengelola uang yang kita miliki. Kita perlu mengetahui saat kita membelanjakan uang dan memamerkan betapa banyak uang yang kita miliki ini kepada orang lain, itu adalah salah satu cara tercepat untuk menjadikan diri kita ini menjadi miskin. Karena sejatinya dari sifat ria atau pamer itu tersimpan banyak sekali hal-hal tidak baik seperti sikap ain atau hasad dari orang lain yang bisa menjadikan diri kita tergelincir, akhirnya tidak awet. Makanya di sini dibutuhkan sekali untuk bisa menjaga sikap, menjaga lidah, dan juga menjaga hati kita untuk tidak berbuat ceroboh atau berbuat hal-hal yang kurang baik terhadap rizki yang kita miliki sekarang. Karena bisa digambarkan dengan gambaran lain, seringkali rencana kita gagal karena kita membicarakan hal tersebut kepada orang lain sebelum kita melakukan atau mengeksekusinya. Atau seringkali juga uang yang kita miliki akan cepat habis dengan cara yang tidak terduga ketika kita memulai menunjukkan atau memamerkan dan menyombongkan hal tersebut kepada publik atau orang lain. Atau yang sering kita lihat betapa hebat pekerjaan yang kita jalani ini dan kita pamerkan karena kita butuh validasi dari orang lain. Sebenarnya hal-hal tersebut yang kadang membuat kebaikan-kebaikan yang kita miliki ini menjadi tidak awet atau menjadi cepat habis, menjadikan kita tergelincir karena ulah diri kita sendiri. Hal yang kelima yaitu dengan seimbangkan gaya hidup. Seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Anehnya, uang bisa membuat kita menjadi sakit kepala, dan uang sekaligus juga bisa menjadi obatnya. Seperti uang bisa menjadi sumber masalah, dan uang juga sekaligus bisa menjadi solusinya. Bijak dalam mengelola. Sadari seberapa nominal uang yang bisa kita hasilkan saat ini. Setiap orang pasti menginginkan mindset uang dari segi positifnya. Bijak menghandle pengeluaran agar budget keuangan kita tidak menjadi besar pasak daripada tiang yang menyebabkan kita tuh seringkali sakit kepala. Sebenarnya hal-hal sederhana ini bisa kita temui dalam diri kita sehari-hari, dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Tidak harus mencari-cari solusi di luar sana, karena ketenangan hati adalah sumber paling besar atau pintu utama menuju gerbang hidup yang lebih baik. Karena sejatinya hidup lebih baik itu dimulai dari kehidupan yang menenangkan dan tidak memiliki banyak beban. Teman-teman, itu dia ya kelima hal yang bisa kita jadikan acuan supaya uang itu lebih betah pada diri kita atau lebih betah di dompet kita. Ini berkaitan dengan mindset ataupun psikologi tentang uang itu sendiri ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memperbanyak pekerjaan atau menjadikan diri kita lebih kreatif untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak, kita harus memaknai atau mengerti kelima hal yang sangat berkaitan dengan uang dan diri kita sendiri. By the way, ini sarapan aku udah mateng ya. Jadi sebenarnya ini bukan sarapan teman-teman, tapi kayak untuk makan siang. Cuman kayak aku lebih awal aja masaknya gitu ya. Karena biasanya untuk sarapan sendiri itu aku nggak yang makan berat ya.
Biasanya aku masak besar kayak gini tuh di sekitaran jam 9 startnya atau jam 10 untuk makan siang. Walaupun meski makan siang kita itu kayak lebih awal di sekitar jam 10, jam 11 gitu. Nah, selain bikin sayur lodeh tadi, aku juga goreng tempe. Selain goreng tempe, ini juga aku ada goreng sayap ayam ya. Jadi sayap ayam ini aku bumbuin dengan bawang putih yang aku haluskan, ditambah garam sama kaldu jamur. Boleh juga ditambahin lada, berhubung ladaku habis, jadinya aku cuma pakai itu. Setelah dimarinasi, aku campurin tadi tepung tapioka. Teman-teman kalau nggak suka tapioka bisa menambahkan tepung maizena ya. Tapi kalau menurut aku, dengan memakai tepung tapioka ini menjadikan sayap gorengnya itu jadi lebih crispy. Lalu pelengkapnya yang terakhir adalah sambal. Ini sambal bawang ya, atau sambal apa ya, krosak sih aku nyebutnya. Jadi cuma cabai rawit merah tambah sedikit cabai keriting merah ditambah bawang putih digoreng, nanti kalau udah matang diulek. Berhubung kemarin tuh aku sempat bikin sayur bening daun kelor pakai sambal terasi, jadi hari ini tuh sambalnya sambal bawang aja biar nggak bosen, jadi ganti-ganti sambal. Ini untuk bumbu sambalnya cuma aku pakein garam, terus sedikit micin sama kaldu jamur, udah diulek aja seperti ini. Meskipun menu masakan aku setiap hari-harinya itu sederhana, terus juga lebih banyak masakan ala kampung, tapi ini tuh aku bersyukur banget dan aku menikmatinya dengan nikmat banget. Alhamdulillah ya, masih diberikan rezeki seperti makanan hari ini. Dan pagi tadinya ini suami aku beli serabi ya pas waktu beli kopi gitu. Jadi ini buat temen minum teh atau kopi di pagi hari. Sama ini ada ubi cilembu gitu, ubi madu yang kemarin tuh dibawain adik ipar aku sama kakak ipar aku pada main ke rumah. Oke teman-teman, aku menikmati makan siang atau sarapan ini tergolong ya jam 10 pagi teman-teman. Ini makan aku sederhana aja tapi nikmat banget rasanya, karena setiap suap itu aku syukuri dan lebih terasa nikmat karena aku memakannya dalam kondisi tubuh aku yang sehat, dalam kehidupan aku yang tenang, dan juga dengan orang tersayang pastinya. Teman-teman hari ini pada masak apa nih dan kegiatannya apa nih awal bulan? Masih pada semangat pastinya ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang lagi sibuk untuk mengurusi anak-anaknya, kayak mau tahun ajaran baru ya dalam sekolahnya, ataupun yang lagi pada sibuk mempersiapkan budgeting awal bulan maupun belanja bulanannya. Pokoknya aku ingin memberikan semangat untuk kalian semua. Semoga semuanya dilancarkan dan juga kita diberikan kecukupan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan selalu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.